Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilin Majestika. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan ulangan harian 1 Fisika Gerak Melingkar dengan tugas membuat soal tentang materi gerak melingkar. Yang pertama, sebuah bandul bergerak dalam selang waktu 60 sekon dan membuat 240 getaran. Tentukanlah besar frekuensi dan periodenya. Pertama, yang diketahui adalah T sama dengan 60 sekon dan N sama dengan 240 getaran. Yang ditanya frekuensi dan periodenya, yaitu F dan T. Maka, yang harus kita masukkan adalah rumus dari frekuensi dan periodenya. Rumus dari frekuensi sendiri yaitu N per T, dan rumus dari periode yaitu T per N atau 1 per F jika F sudah diketahui. Kita kerjakan dulu frekuensinya. Yang pertama, jika F sama dengan N per T, maka F sama dengan 240 per 60 atau 240 dibagi 60, yang hasilnya sama dengan 4, sehingga frekuensinya adalah 4 Hz. Selanjutnya kita mengerjakan T tinggal dibalik, T per N maka 60 per 240, kita dapatkan hasil 1 per 4 sekon. Di sini bisa dilihat ya bahwa jika kita memasukkan 1 per F, itu juga hasilnya sama dengan T per N, yaitu 1 per 4 S atau 1 per 4 sekon. Karena 1 per F jadi 1 dibagi 4. Begitu juga dengan F, yaitu 1 per T, jadi 1 per 1 per 4 atau 1 dikali 4 sama dengan 4 Hz. Jadi jawabannya sama saja, sama-sama 4 Hz dan juga 1 per 4 sekon. Jadi frekuensi dan bandul periode tersebut adalah 4 Hz dan 1 per 4 sekon. Soal selanjutnya, sebuah partikel bergerak melingkar dengan persamaan θ sama dengan 4T kuadrat dikurang 3T dengan θ dalam rad dan juga T dalam satuan sekon. Bila partikel bergerak dari T sama dengan 5 sekon dan T sama dengan 6 sekon, tentukan berapa kecepatan sudut rata-ratanya. Oke, di sini yang diketahui terlebih dahulu yaitu θ sama dengan 4T kuadrat dikurangi 3T. Ini adalah rumus, jadi kita hanya tinggal memasukkan T yaitu 5S dan 6S ke dalam rumus θ sama dengan 4T kuadrat dikurangi 3T sehingga seperti berikut ini, yaitu θ 5 sama dengan 4 dikali 5 kuadrat dikurangi 3 dikali 5, dan juga yang 6 sekon bisa dilihat. Kita kerjakan yang 5 sekon terlebih dahulu. 4 dikali 5 kuadrat dikurangi 3 dikali 5, 5 kuadrat sama dengan 25, 25 dikali 4 sama dengan 100, kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15, sehingga 100 dikurangi 15 yaitu 85 rad. Selanjutnya kita mengerjakan yang θ sama dengan 6 sekon. Di situ bisa dilihat 6 kuadrat maka 36 dikali 4 144 dikurangi 18 dari 6 dikali 3, sehingga menghasilkan 126 rad. Nah, yang ditanyanya adalah rata-rata dari kecepatan sudutnya. Maka kita bisa memasukkan rumus kecepatan rata-rata atau omega sama dengan delta theta dibagi delta waktu. Delta ini adalah rata-rata, jadi jika kita ingin menentukan rata-rata maka rumus yang dimasukkan adalah rumus ini. Delta theta maka theta yang 6S tadi dikurangi dengan theta yang 5S, begitu juga dengan waktunya. Waktunya yaitu 6S atau 6 sekon tadi dikurangi dengan 5 sekon, sedangkan tetanya yang sudah tadi kita cari yaitu 126 dengan 85 rad. Jadi kalau ada pertanyaan tentang rata-rata kecepatan sudut atau kecepatan lain-lainnya, jika itu rata-rata maka kita harus mengurangi kecepatan akhir dengan kecepatan awal, begitu juga dengan waktu, sehingga menghasilkan 126 dikurangi 85 dibagi 6 dikurangi 5. 6 dikurang 5 sama dengan 1, sedangkan 126 dikurangi 85 hasilnya adalah 41, sehingga 41 dibagi 1 sama dengan 41. Jadi kecepatan rata-rata sudut partikel tersebut adalah 41 rad per sekon.
soal terakhir. Dari ketiga roda berdasarkan gambar tersebut, data-datanya yaitu R2 atau jari-jari roda 2 sama dengan 15 cm, kemudian R3 atau jari-jari roda 3 sama dengan 10 cm. Jika kecepatan roda pertama dan roda ketiga 100 rad per sekon dan 200 rad per sekon, tentukan besar jari-jari roda pertama. Pertama yang diketahui adalah roda-roda ini, dari roda-roda ini adalah jari-jarinya, jari-jari roda kedua dan roda ketiga, kemudian juga kecepatan roda pertama dan roda ketiga. Yang ditanya adalah jari-jari pertamanya, jari-jari roda pertama. Di sini karena kita bisa lihat untuk memasukkan rumus kita mesti lihat apa saja yang diketahui. Yang mana yang lengkap adalah roda ketiga. Dia diketahui jari-jarinya, dia juga diketahui kecepatan rodanya. Sehingga kita sudah pasti memasukkan roda ketiga ke dalam rumus. Nah, sekarang kita lihat yang ditanya adalah roda-roda jari pertama. Maka kita harus memasukkan persamaan roda-roda ini, yaitu roda ketiga dan juga roda pertama. Nah, karena roda pertama dan roda ketiga seperti yang dilihat pada gambar adalah beda sudut, maka kita harus memasukkan rumus gerak melingkar beda pusat. Karena roda pertama dan juga roda ketiga memiliki pusat yang berbeda. Roda pertama dan roda kedua memiliki pusat yang sama, namun roda ketiga memiliki pusat yang berbeda, sehingga rumus yang bisa kita masukkan adalah VA sama dengan VB atau omega A dikali jari-jari A sama dengan omega B dikali jari-jari B. A atau B ini bukan suatu patokan ya, jadi ini bisa dimasukkan oleh apa saja, oleh W1, W2 dan seterusnya. Karena di sini kita memiliki persamaan roda-roda 1 dan roda-roda 3, maka jadinya seperti slide ini. 100 dikali R1 sama dengan 200 dikali 10 seperti pada data yang sudah diketahui. Nah, R1 ini merupakan sesuatu yang ditanyakan, maka kita hanya tinggal memindahkan 100 kepada 200 dikali 10 sehingga menjadi 1, jadi 200 dikali 10 dibagi 100. Kalau perkalian dipindah rumus atau dipindah ruas sehingga menjadi pembagian, jadi 200 dikali 10 per 100 yang menghasilkan 20. Sehingga berdasarkan pertanyaan ini, besar jari-jari roda pertama adalah 20 cm. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.